for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dari mata kuliah komunikasi interpersonal. Jadi kami akan membahas mengenai materi komunikasi formal. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Nur Hatifah Jasman dan rekan saya atas nama Mutmainnah. Untuk lebih dahulu saya sebagai pemateri pertama akan membacakan materinya. Pertama-tama kami akan membahas mengenai pengertian komunikasi dan komunikasi formal. Komunikasi merupakan suatu proses dua arah. Komunikasi tidak hanya berupa memberitahukan atau mendengarkan saja. Komunikasi harus mengandung pembagian ide, pikiran, fakta, dan pendapat. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada pihak lain dalam organisasi atau perusahaan. Komunikasi memiliki peran penting terutama dalam membentuk organisasi yang efektif dan efisien. Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dan dari pengirim kepada penerima baik secara lisan maupun tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi demi mencapai satu tujuan dan kesepakatan. Selanjutnya, komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga secara struktural organisasi menggunakan bahasa yang formal baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi formal. Yang pertama, informasi mempunyai sanksi resmi, tegas dan jelas. Yang kedua, komunikasi dilakukan dalam waktu dan tempat tertentu secara resmi. Yang ketiga, ada prosedur tertentu. Yang keempat, objek pembicaraannya tentang masalah urbanisasi atau masalah proses penyelenggaraan kerja. Yang kelima, sering digunakan adalah surat. Dan yang terakhir, komunikasi formal datang dari orang yang mempunyai wewenang dan komunikasi ini berlangsung dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, contohnya rapat dan konferensi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan pembacaan materinya. Selanjutnya yaitu komunikasi formal dalam organisasi. Pada umumnya komunikasi formal dilakukan oleh orang-orang yang berbeda posisi dalam struktur organisasi, yaitu atasan dan bawahan, dengan garis perintah atau instruksi. Contoh komunikasi formal antara lain komunikasi yang penemuan formal, rute perusahaan, komunikasi yang direktur dan bawahannya dan sebagainya. Akibat positif dari komunikasi formal di dalam organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pesan yang disampaikan akan menimbulkan rasa hormat dan mengundang kerjasama dan kolaborasi yang baik dalam suatu organisasi. Yang kedua, informasi yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipercaya karena disertai dengan pesan tertulis. Adapun akibat negatif dari komunikasi formal di dalam organisasi yaitu pertama, penyampaian informasi terkesan lebih kaku, tegang, tidak fleksibel, dan bahkan stres sehingga tidak efektif dalam mendorong kreativitas. Yang kedua yaitu penyampaian informasi tidak memberikan kenyamanan ketika berbicara dengan pimpinan. Komunikasi formal dalam pendidikan. Bentuk komunikasi formal dianggap memiliki kesan yang lebih elegan dan profesional. Dengan menggunakan bentuk komunikasi ini, maka seorang pengajar bisa lebih dihargai dan proses komunikasi pembelajaran yang berlangsung bisa berjalan dengan kondusif. Contoh komunikasi formal di dalam proses pembelajaran.
Ada 8. Yang pertama yaitu proses belajar mengajar dalam kelas, yang kedua presentasi diskusi, yang ketiga seminar, yang keempat workshop, yang kelima presentasi karya ilmiah, yang keenam sidang akademik, yang ketujuh konsultasi akademik, dan kedelapan diskusi akademik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.